Satu kata atau satu kalimat untuk ilmu tanah? Subur, Ilmu terapan. Go internasional. Viva Soil. Menjadi rujukan bagi pengembangan pengelolaan lahan semi-arid tropis berwawasan lingkungan di Nusa Tenggara Barat. Tempat adik-adik di sini berkumpul dan menempa diri sehingga siap untuk menyongsong, untuk menyambut masa depan. Tempat bertumbuh menjadi young soil scientist. Merupakan tempat mahasiswa untuk menjadi ahli ilmu tanah. Program Studi S1 Ilmu Tanah Universitas Mataram di bawah naungan Fakultas Pertanian merupakan salah satu program studi ilmu tanah di wilayah Nusa Tenggara Barat. Program studi ilmu tanah UNRAM berdiri pertama kali pada tahun 1996, yang kemudian pada tahun 2007 di-merger dengan 4 program studi lainnya menjadi program studi agroekoteknologi. Pada tahun 2015, program studi ilmu tanah UNRAM dibuka kembali melalui Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 KPT-1/2015 dan mulai menerima mahasiswa baru pada tahun akademik 2016-2017. Program studi ilmu tanah UNRAM telah menjalin kerjasama dengan berbagai instansi daerah, nasional maupun internasional, di antaranya BRIDA NTB, IPB University, Nexus 3 Foundation, University of Western Australia, dan masih banyak lainnya. Dengan kurikulum berbasis OBE, kami melahirkan lulusan yang ahli dalam memahami dan mengelola tanah sebagai sumber daya yang tak tergantikan. Kuliah di program studi ilmu tanah itu sangat menarik karena mahasiswanya diberi kesempatan untuk memilih kelas reguler dalam bahasa Indonesia dan kelas internasional dalam bahasa Inggris. Jadi, mahasiswa yang memilih kelas internasional itu selain mendapatkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu tanah, juga mendapat kesempatan untuk melatih atau mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya yang akan sangat berguna di dunia kerja ke depan. Mahasiswa program studi ilmu tanah jurusan ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram mempunyai peluang yang besar untuk dapat mempercepat studi atau mempercepat proses pembelajaran. Hal ini ditunjang oleh banyak sekali bantuan beasiswa berupa bantuan beasiswa PPA, bantuan KIP atau Kartu Indonesia Pintar, bantuan dari Bank NTB, kemudian adalah beasiswa untuk bidik misi, sehingga ini menjadi peluang yang besar bagi anak-anakku semua yang berkarir atau yang menempuh studi di program studi ilmu tanah, sehingga akan mempermudah proses pembelajaran, proses pembiayaan, sehingga lebih mudah untuk menjangkau impiannya untuk menuju masa depan yang lebih baik. Untuk menunjang kegiatan praktikum dan penelitian program studi ilmu tanah UNRAM memiliki sejumlah laboratorium yang terdiri atas Laboratorium Fisika dan Konservasi Tanah, Laboratorium Kimia Tanah, Laboratorium Mikrobiologi Pertanian, dan Rumah Kaca. Dosen-dosen ilmu tanah itu serius, tapi santai. Mulai dari dosen senior sampai dengan dosen muda. Jadi, kalau kita kuliah di ilmu tanah itu enjoy sekali, tapi ilmunya tetap kita dapat. Selain itu, dosen-dosen ilmu tanah juga expert di bidangnya masing-masing. Jadi, kalau kita kuliah di ilmu tanah bisa sharing-sharing dengan ahlinya secara langsung. Mulai dari proses pembentukan tanah, sampai dengan penerapan ilmu tanah dalam kehidupan sehari-hari. Dosen tetap program studi ilmu tanah UNRAM terdistribusi ke dalam 5 kelompok peneliti bidang ilmu, di antaranya manajemen karbon, pengelola hara terpadu, pertanian konservasi dan pengelolaan lingkungan, manajemen sumber daya lahan dan agroklimat, dan biologi serta kesehatan tanah. Sebanyak 43% atau 10 orang dari 23 orang dosen bergelar doktor, dan bahkan 5 orang diantaranya telah bergelar profesor.
Selain sebagai pengajar, dosen ilmu tanah UNRAM berperan aktif dalam berbagai forum dan organisasi ilmiah di tingkat nasional, internasional, serta menjadi konsultan di berbagai lembaga. Mahasiswa program studi ilmu tanah adalah mahasiswa yang serius tapi kreatif. Serius di sini adalah serius dalam proses pembelajaran dan perkuliahan, dan kreatif adalah kreatif di dalam hal mengikuti berbagai ekstrakurikuler, berbagai jenis perlombaan, aktivitas kemahasiswaan, dan tentu penuh dengan keceriaan yang sesuai dengan generasi Z pada masa kini. Mahasiswa ilmu tanah melalui Himilta aktif melakukan berbagai kegiatan seperti perlombaan, pelatihan, kegiatan sosial dan pengabdian, dan lain sebagainya. Salah satu kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Himilta adalah perayaan World Soil Day yang dilaksanakan setiap tanggal 5 Desember. Salah satu kegiatan dalam perayaan World Soil Day adalah perkenalan profil tanah di lapangan kepada anggota mahasiswa. Sarjana pertanian program studi ilmu tanah dapat bekerja di industri pertanian dan perkebunan, praktisi pengelola sumber daya lahan, organisasi pemerintah daerah maupun nasional, lembaga penelitian, serta menjadi akademisi di universitas maupun berwirausaha di bidang ilmu tanah dan pertanian. Hasil evaluasi alumni menunjukkan bahwa mayoritas alumni program studi ilmu tanah UNRAM sebesar 71,4% bekerja pada bidang ilmu tanah, pertanian, dan perkebunan baik pada instansi daerah, nasional, dan internasional dengan masa tunggu memperoleh pekerjaan pertama selama kurang dari 6 bulan. Jika Anda ingin berkarir di bidang ilmu tanah dan pertanian, serta mendapatkan pekerjaan tanpa diragukan kemampuan dan kapabilitasnya, ilmu tanahlah tempatnya. Kami menunggu adik-adik untuk menyalurkan minat di program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Semoga menjadi lulusan yang dapat menerapkan ilmunya di masyarakat. Jadi, buat teman-teman yang suka dengan pertanian dan ingin tahu gimana sih sains di balik kesuburan tanah yang mendukung pertumbuhan tanaman, jawaban yang tepat ada di ilmu tanah UNRAM. Jadi, yakin nggak mau masuk ilmu tanah UNRAM?